Hai, ketemu lagi di Tutorin. Kali ini kita akan membahas masih mengenai metode dan kali ini kita akan membedakan metode dari sisi apakah metode tersebut memiliki parameter atau tidak. Nah, sebelumnya apa itu parameter? Eh, saya lebih menyukai menggunakan istilah parameter. Istilah lain yang akan Anda temui adalah kata argumen. Nah, cuman kalau kita di sini, banyak orang Indonesia taunya argumen ya, kita berargumen, kita menyatakan pendapat. Jadi, kalau menggunakan istilah parameter, mungkin lebih mudah kita cerna maksudnya apa. Jadi, parameter pada dasarnya adalah informasi, ya, informasi yang kita berikan kepada metode agar metode tersebut bisa melakukan tugasnya. Oke, em, nanti kita lihat contohnya di dalam coding seperti apa. Dan jumlah informasi yang bisa kita sampaikan itu secara teknis bisa sampai beberapa ratus, ya, tepatnya ada 255. Cuma kalau kita ingin membuat metode yang menerima parameter, ada baiknya tidak terlalu banyak jumlah parameternya, karena akan cukup sulit. eh, Pertama akan cukup aneh juga kalau metodenya menerima banyak sekali parameter. Kemudian lokasi parameter tentunya kita eh, letakkan di dalam kurung. Oke, maksudnya seperti apa? Langsung saja kita lihat contohnya. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa maksud parameter kita letakkan di dalam kurung. Jadi Anda bisa lihat di sini masih di kelas Mario Teguh, ya. Mario Teguh mempunyai sebuah metode bernama set warna baju. Nah, tujuan dari metode ini adalah kita ingin eh, objek Mario Teguh MT1 ini mempunyai baju yang berwarna merah. Nah, informasi merah disinilah yang kita berikan di dalam kurung. Nah, jadi merah di sini adalah sebuah parameter. Oke, sedangkan kalau metode salam, kita tidak memberikan parameter. Jadi, semuanya kembali lagi apakah dalam melaksanakan perintah atau tugasnya metode tersebut perlu informasi tambahan. Nah, untuk set warna baju itu perlu. Dalam hal ini ya kita perlu tahu warnanya mau kita bikin seperti apa. Itu warna merah. Jadi ini maksudnya adalah sebagai parameter. Dan eh, kita harus melihat ke dalam kelas yang kita rancang, ya. Jadi mari kita lihat ini ya, ada set warna baju. Nah, kita bisa mengisi merah dalam tanda kutip sebagai string, karena ya di bagian kita pendefinisian metodenya sendiri kita tentukan bahwa eh, kita memerlukan sebuah parameter dengan tipe string. Ya, dalam hal ini kita kasih nama warna, dan parameter ini, warna ini, yang informasi nilainya akan kita berikan atau kita tujukan kepada instance variable atau member variable warna baju, yaitu yang di sini. Jadi ada proses pengoperan informasi di situ. Di dalam program kita kita berikan warna nilainya, dan secara teknis di dalam kelasnya tersebut adalah informasi dalam kurung ini kita gunakan untuk memberikan atau mengeset nilai untuk variabel warna baju. Jadi saya pikir ini alurnya cukup jelas. Nah, yang perlu diketahui adalah jumlah parameter. Bisa berapa? Ya, umumnya kita tidak akan membuat terlalu banyak jumlah parameter. Ya, secara praktiknya itu adalah tidak efisien kalau terlalu banyak. Jadi kita intinya bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu. Jadi contohnya kalau kita ingin membuat metode baru dengan parameter, kita akan tambahkan di sini ada salam. Ya, kita kasih nama
salam nama usia misalnya. Jadi apa yang kita ingin lakukan adalah kita ingin Mario Teguh memberikan salam supernya kepada nama orang yang saat ini usianya usia tertentu. Jadi apa yang kita lakukan adalah tentu kita perlu dua informasi, nama dan usia. Nah, disinilah kita menambahkan parameter. Terserah urutannya, jadi mau yang mana dulu, mau nama dulu atau usia dulu, terserah kita sebenarnya. Jadi kita sesuai urutannya saja, namanya dulu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menentukan tipe data, ya, tipe variabelnya. Kalau nama, biasanya kita akan memerlukan tipe string. Jadi kita bisa gunakan istilah nama. Terserah kita mau X, mau Y, cuma dalam pemberian variabel digunakanlah nama perwakilan nama variabel tersebut yang segampang mungkin kita kenali. Oke. Kemudian di sini ada usia. Ya, usia kita gunakan saja. Kita bisa gunakan tipe data int ya untuk angka. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah nanti ketika metode ini dipanggil, kita perlu meletakkan dua parameter ini. Kita harus memberikan nilai. Jadi yang kita ingin lakukan hanyalah menampilkan kembali pesan, ya, salam super. Kita rangkai, namanya siapa. Ya, titik. Saat ini Anda berusia ya, usia. Kemudian tahun. Ya, kita coba bikin seperti ini. Jadi apa yang dilakukan oleh metode salam nama usia ini adalah menerima dua parameter, ya, dua informasi yang perlu diwakilkan dengan dua variabel yang kita sesuaikan tipe datanya. Untuk nama kita tentukan sebagai string, untuk usia kita gunakan tipe datanya int. Kemudian kita hanya mencetak salam super yang disambung dengan nilai apapun. Kalau kita nanti isi dengan nama Budi misalnya, variabel nama ini akan berganti menjadi Budi. Kemudian saat ini Anda berusia, berapa nilainya, kemudian diikuti dengan kata tahun. Oke, kalau kita compile, tidak ada error, dan kita akan memanggil metode ini dalam program. Caranya bagaimana? Caranya kita ganti salam, ya. Anda bisa lihat kita harus memanggil metodenya dengan nama yang sesuai yang kita deklarasikan atau kita tentukan di dalam kelas tersebut. Jadi dalam hal ini ya salam nama usia. Salam nama usia. Nah, seandainya kalau saya compile, Anda bisa lihat akan muncul error. Mengapa error? Ya karena dia di sini akan teridentifikasi no argument. Nah, di sini kita ada istilah argumen. Argumen inilah yang merupakan parameter tadi. Jadi ketika di-compile, Java akan melihat bahwa salam nama usia, metode salam nama usia ini memerlukan informasi, dua argumen atau dua parameter. Sedangkan ketika kita gunakan di sini ternyata tidak ada. Maka dia mendeteksi error. Jadi kita harus memberikan nilai pada parameternya. Sini saya gunakan misalnya Budi, usianya misalnya 20 tahun. Oke, kita compile. Tidak ada error. Jadi dia memang mengharapkan dua informasi, yaitu nama dan usianya. Bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi, misalnya 9? Apa yang terjadi? Nah, bisa lihat di sini akan muncul error lagi yang tidak terlalu spesifik errornya apa, tapi kenyataan adalah kita memberikan terlalu banyak parameter. Ya, yang diharapkan cuma dua parameter, ya, hanya dua parameter, sedangkan kita memberikan 3 parameter. Tentunya ini akan menghasilkan error.
Kemudian kita coba error apa lagi seandainya kalau saya bikin terbalik. Misalnya 20, kemudian di sininya baru kita berikan Budi. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Kita coba compile. Ya. Nah, di sini akan muncul error lagi. Kenapa? Ya karena ini coba saya naikkan, siapa tahu errornya bisa lebih jelas. Ya. Di sini ada masalah error yang disebutkan, alasannya adalah tidak bisa mengkonversi string, ya. Jadi pada dasarnya ketika Anda bisa lihat kita menentukan di awal bahwa parameter pertama yang diminta adalah string, tapi kita meletakkannya angka, dan kemudian parameter kedua adalah int dan kita meletakkan string, maka Java akan coba mengkonversikannya. Apakah bisa dikonversikan? Nah, jika tidak, nah dalam kasus ini adalah jika di sini adalah Budi ini mau dikonversikan menjadi apa? Menjadi integer tidak mungkin. Ya, jadi itu akan terjadi error. Oke. Nah, jadi pada intinya kita agar metode tersebut berfungsi dengan benar, ya, kita harus memberikan urutan parameternya dengan benar juga. Dalam hal ini adalah string dan int. Ya, string dulu baru int. Jadi kita kembalikan. Dan kita coba compile. Oke, tidak ada error dan kita coba jalankan. Ya, salam Super Budi, saat ini Anda berusia 20 tahun. Oke, nah jadi itu adalah contoh bagaimana kita membedakan metode dalam hal apakah metode tersebut punya parameter atau tidak. Sekali lagi, jika memang kita pada metode itu kita memerlukan informasi tambahan, maka solusinya adalah metode tersebut harus menerima parameter. Tapi jika metode tersebut memang tidak memerlukan informasi tambahan, ya sudah, kita tidak perlu mengesetnya memerlukan parameter, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ada metode salam yang tanpa parameter. Kemudian ada metode salam nama usia dengan 2 parameter. Sekarang kita coba lihat beberapa hal yang memungkinkan. Apakah saya bisa mempunyai nama metode salam dengan nama yang sama, yang satu tanpa parameter, yang satu lagi dengan parameter? Apakah memungkinkan? Kalau saya compile, tidak akan ada error. Jadi ini memungkinkan. Ya, 2 metode bisa memiliki nama yang sama, tapi Java perlu membedakannya apakah dia memiliki parameter atau tidak. Bahkan dengan jumlah parameter yang berbeda atau urutan yang berbeda pun akan dibedakan. Ini di luar materi kita kali ini, ya kan, itu berhubungan sama method overloading istilahnya. Tapi intinya itu kita bisa mempunyai metode dengan ataupun tanpa parameter, dan fungsinya adalah parameter tentunya informasi tambahan. Ingat, itu sebagai informasi tambahan, dan informasi tersebut harus diwakilkan dalam sebuah variabel yang harus kita tentukan tipe datanya pada deklarasi di kelas tersebut. Saya harap materi ini cukup mudah dimengerti oleh Anda, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.